Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafi Hikmah dari jurusan Bimbingan Konseling Islam Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dengan NIM 11940 dengan dosen pengampu Bapak Dedi Irawan. Pada kesempatan video kali ini, saya akan sedikit memaparkan mengenai kerangka acuan kerja atau Term of Reference tentang kegiatan pelatihan pengembangan karakter melalui pelayanan bimbingan konseling di sekolah. Dasar hukum pelaksanaan kegiatan atau pelatihan yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 3 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Pasal 17 Ayat 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan. Yang ketiga, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3. Lalu yang keempat, Inpres Nomor 1 Tahun 2010 tentang percepatan pelaksanaan prioritas pengembangan nasional. Lalu yang kelima, Pemerdiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Lalu yang keenam, Pemerdiknas Nomor 23 Tahun 2006 tentang SKL. Latar belakang diadakannya pelatihan. Pendidikan karakter merupakan salah satu gerakan pendidikan di sekolah untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi oleh etika, estetika, literasi, dan kinestetik. Dengan dukungan melibatkan publik dan kerjasama antara sekolah, keluarga, dan masyarakat sementara. Pentingnya pendidikan karakter sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan pada Pasal 3 yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dari hal tersebut, nampak bahwa pendidikan bukan sekedar berfungsi sebagai media untuk mengembangkan kemampuan semata, melainkan juga berfungsi untuk membentuk watak dan peradaban bangsa. Bimbingan dan konseling merupakan pelayanan dari, untuk, dan oleh manusia. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh seorang ahli kepada individu dengan berbagai prosedur. Sedangkan konseling merupakan proses pemberian bantuan yang didasarkan pada prosedur wawancara oleh seseorang ahli yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi klien. Dengan bimbingan dan konseling tersebut, siswa akan melakukan aktivitas belajar sesuai dengan apa yang telah ditentukan sesuai norma yang berlaku, serta menyelesaikan problem yang menyangkut pribadi siswa. Diharapkan konseling mampu menjadi satu dalam bagian sekolah dalam menanamkan pendidikan karakter. Layanan bimbingan dan konseling merupakan salah satu program layanan yang turut andil dalam pelaksanaan program di sekolah, sehingga diharapkan implementasi penguasaan pendidikan atau penguatan pendidikan karakter melalui pelayanan BK atau bimbingan konseling di sekolah dapat dilaksanakan dan ditetapkan dengan efektif dan efisien agar dapat mencapai tujuan yang lebih optimal bagi perkembangan nilai-nilai karakter yang ada pada peserta didik. Maksud dan tujuan diadakannya pelatihan. Maksud diadakannya pelatihan pengembangan pendidikan karakter dalam layanan bimbingan dan konseling di sekolah, yaitu memberikan kesempatan kepada konselor agar dapat melaksanakan tugas dan perannya secara optimal. Adapun tujuannya diadakan pelatihan terbagi menjadi dua. Yang pertama tujuan umum dan yang kedua tujuan khusus. Tujuan umum dilaksanakannya pelatihan, yaitu membantu konselor sekolah dalam mengimplementasikan pendidikan karakter melalui layanan bimbingan dan konseling. Lalu tujuan khusus diadakannya pelatihan. Yang pertama, menambahkan informasi bagi konselor dan terhadap pentingnya pendidikan karakter melalui pelayanan bimbingan dan konseling. Yang kedua, mampu membantu konselor dalam meningkatkan serta mengembangkan nilai-nilai karakter yang ada pada peserta didik. Lalu yang ketiga, membantu konselor dan sekolah dalam melahirkan peserta didik yang berkepribadian baik. Lalu yang keempat, membantu konselor dan sekolah dalam menghasilkan peserta didik yang lebih positif baik dari segi pemikiran, perbuatan, dan yang lainnya. Sasaran kegiatan. Sasaran kegiatan ini meliputi peserta pelatihan yang terdiri dari guru bimbingan dan konseling atau konselor sejumlah 30 orang. Narasumber pelatihan ini berasal dari wakil anggota Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau ABKIN, diantaranya Dr. Dudi Imanuddin Effendi MAG dan Haji Dede Lukman SSI MAG.
Materi pelatihan. Materi pelatihan pengembangan pendidikan karakter dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah ditinjau dari berbagai persoalan yang senantiasa erat kaitannya terjadi kepada peserta didik, yang meliputi materi tentang perilaku seksual, pengetahuan tentang karakter, pemahaman tentang moral sosial, keterampilan pemecahan masalah, kompetensi emosional siswa, hubungan dengan orang lain, perasaan keterikatan dengan sekolah, tentang prestasi akademis, kompetensi berkomunikasi, serta sikap kepada guru. Strategi pencapaian keluaran. Yang pertama, metode pelaksanaan pelatihan pengembangan pendidikan karakter dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah dilaksanakan melalui kegiatan ceramah, diskusi, serta bedah kasus dan praktek yang mengacu kepada materi yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua, tahapan dan waktu pelaksanaan adalah sebagai berikut. Di antaranya, persiapan pelaksanaan pelatihan, pembukaan, pemaparan materi oleh narasumber, diskusi interaktif dengan peserta pelatihan, serta yang terakhir adalah penutupan pelatihan. Lalu yang ketiga, penyusunan laporan pertanggungjawaban pelatihan. Waktu diadakannya pelatihan. Sebagaimana terlampir, pelatihan peningkatan pengembangan pendidikan karakter dalam pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah akan dilaksanakan pada hari tanggal Senin 4 Oktober tahun 2021, waktu dimulai pukul 08 sampai dengan selesai, yang bertempatan di Gedung Serbaguna Karya Mandiri, Jalan Rancamanyar, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung. Susunan kepanitiaan pelaksanaan. Penanggung jawab Bapak Ardi Mulyana, Ketua Eja Koswara, Sekretaris Pina Restian, Akomodasi Hamdan Idris, Konsumsi Aira Artami Pia Farida, dan Humas Dila Japira Koswara. Pembiayaan. Biaya kegiatan pelatihan pengembangan karakter melalui pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah ini sebesar Rp3.897.000 yang dibiayai dari APBD Kota Bandung tahun 2021. Penutup. Demikian kerangka acuan kerja pelatihan pengembangan pendidikan karakter dalam pelayanan bimbingan dan konseling ini dibuat sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan. Semoga dengan pelatihan dapat berjalan secara lancar dan sukses sesuai dengan tujuan yang diharapkan, sehingga dapat terwujud konselor yang profesional dan berkualitas di masa mendatang. Bandung, 10 Oktober 2021. Mengetahui Ketua ABKI Nasional Profesor Dr. Muhammad Parojin MPD ditandatangani. Mengetahui Ketua Pelaksana Pelatihan Eja Koswara ditandatangani. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.